Perkenalkan, nama saya Farid Salbar Christopher Manambe dengan NIM 0211060130. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu tugas yang ke-7, yaitu 15.4.8 Lab Observe DNS Resolution. Jadi activity ini memiliki objektif yang terbagi menjadi 3 bagian. Di bagian yang pertama kita akan melakukan observasi DNS conversion dari URL ke IP address. Kemudian yang kedua kita akan melakukan observasi DNS lookup using NSLookup command on a website. Dan yang terakhir, observe DNS lookup using VNSLookup command on mail server. Background scenario di sini jelaskan bahwa domain name system itu dia diaktifkan semacam invoke ketika kita mengetikkan uniform resource locator atau URL seperti http://www.cisco.com ke dalam browser. Pada bagian awal itu dia mendeskripsikan protokol yang akan digunakan. Yang paling umum digunakan adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer HTTPS, dan ada juga File Transfer Protocol atau FTP. DNS menggunakan bagian yang kedua pada URL, yang mana di contohnya adalah www.cisco.com. DNS mentranslasikan domain atau nama domainnya www.cisco.com ke bentuk IP address yang memungkinkan untuk resource host to reach the destination server. Di activity ini kita akan melakukan observasi tersebut menggunakan NSLookup atau name server lookup. Required resources-nya adalah PC dengan operating system Windows dan konektivitas dengan internet dan Chrome access. Masuk ke bagian yang pertama, kita akan melakukan observasi dengan DNS conversion. Kita akan buka CMD, kemudian kita ketikkan www.icann.org yang merupakan URL untuk Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN. Kemudian setelah berhasil diketikkan, bisa dilihat ini hasil yang muncul. Di sini ada catatan, jika domain name muncul dalam bentuk IPv6 address, kita bisa menambahkan -4 di in between ping dan www. Tapi di sini pada perangkat saya dia tampil dalam bentuk IPv4, sehingga saya akan langsung lanjut ke langkah yang setelahnya. Record the IP addresses for www.icann.org. Jadi untuk IP address-nya sama semua adalah 192.0.32.7. Type the IPv4 addresses from step B into your web browser. Karena di sini hanya ada satu, saya hanya akan langsung mengetikkan yang ada, https://192.0.32.7. Nah, bisa dilihat langsung diarahkan ke websitenya secara langsung. Tapi saat ini sedang terjadi maintenance, sehingga berikut merupakan tampilannya. Kemudian langkah keempat, D pada step yang pertama atau part yang pertama. Notice that ICANN home web page is displayed without using DNS. Bisa dilihat tadi, meskipun kita hanya menggunakan IPv4 address-nya, dia langsung ditampilkan. Dan di sini dijelaskan dalam penggunaannya sendiri itu, kita sebagai manusia tentu akan lebih mudah mengingat dalam bentuk kata, sehingga apabila dari sisi penggunaan manusia sendiri, dia lebih baik untuk dituliskan dalam bentuk teks seperti ini, www.icann.org. Jika kita mungkin menyuruh pengguna untuk mengakses web menggunakan IPv4 address hasil DNS-nya, tentu mereka akan mengalami kesulitan dalam pengaksesannya. Lalu di sisi lain, komputer memproses
data dalam bentuk angka. DNS merupakan proses translasi kata menuju atau menjadi angka. Additionally, there is a second translation that takes place. Humans think in base 10 numbers. Jadi manusia berpikir dalam atau berhitung dalam angka basis 10, sedangkan komputer dalam angka basis 2 atau binary. Sehingga apabila ditranslasikan kembali basis dari bentuk basis 10 ini ke basis 2 atau binary, berikut merupakan angkanya. Apabila kita coba untuk mengakses webnya menggunakan angka binary-nya, bisa dilihat tidak mengarah langsung ke dalam websitenya karena proses transaksinya hanya bisa dilakukan dari bilangan basis 10-nya. Kemudian angka yang kelima, dalam command prompt kita ketikkan ping www.cisco.com. Oke, bisa dilihat sebagai berikut merupakan hasilnya. Kemudian menjawab pertanyaan, when you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Nah, jadi untuk jawabannya adalah tidak, karena di example di sini, di contoh, itu dia menggunakan 172.230.155.162, sedangkan yang muncul pada perangkat saya itu 23.220.173.41. Dan kemudian jelaskan, jadi alasan mengapa munculnya perbedaan ini, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah lokasi geografis, karena tidak hanya melalui satu server saja, tapi dari Cisco sendiri mereka menetapkan beberapa mirror server, jadi masing-masing pengguna itu akan dialihkan dulu ke server mirror tersebut, kemudian ke server utama. Jadi itulah mengapa, karena perbedaan lokasi geografis tersebut, dia menghasilkan IP address yang berbeda. Type the IP address that you obtain when you ping www.cisco.com into a browser. Does the website display? Jadi kita akan coba mengetikkan menggunakan IPv4 addressnya 23.220.173.1. Nah, bisa dilihat di sini yang muncul adalah invalid URL. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah memang limitasi dari browser sendiri yang tidak dapat mengolah untuk menggunakan IP address terlebih khusus untuk website milik Cisco itu sendiri. Atau yang kedua, bisa jadi memang dari sisi security measure yang ada pada Cisco sendiri itu yang membatasi pengaksesan melalui IP address untuk pengaksesan dalam website. Kemudian lanjut ke part yang kedua, observe the NSLookup using NSLookup command on the website. Jadi kita ketikkan NSLookup, apa default DNS server yang digunakan pada perangkat saya yang digunakan adalah unknown, dan dengan address 180.250.245.141. Kemudian kita ketikkan tanda tanya. Di sini merupakan daftar available command yang dapat kita gunakan di dalam NSLookup mode ini. Kita coba ketikkan www.cisco.com dan muncul hasil sebagai berikut. Kita akan menjawab pertanyaan, what is the translated IPv4 address? Jadi untuk translated IPv4 address-nya adalah yang ini, 23.220.173.41. Kemudian muncul ada catatan di sini, the IP address from your location will most likely be different because Cisco use mirrored server in various location around the world. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada berbagai server mirror sehingga IPv4 yang muncul pada perangkat saya itu berbeda dengan yang ada pada modul.
Is it the same as the IP address shown in the ping command? Jadi kita sudah melakukan ping sebelumnya ke cisco.com dan bisa lihat value-nya itu sama, 23.220.173.41. Under the addresses, in addition to the IPv4 address, there are following numbers. Yang dua di atas ini. What are these? Jadi kedua IP address juga yang ada di atas ini itu merupakan IPv6, IP address versi 6, yang dimana websitenya reachable. Lanjut ke langkah yang keempat. At the NSLookup prompt, type address of Cisco web server that you just found. Jadi kalau di sini 23.220.173.41. You can use the NSLookup tool to translate domain names into IP addresses. You can also use it to translate IP addresses into domain names. Using the NSLookup tool, record the IP addresses associated with www.google.com. Jadi kita coba tekan www.google.com. Bisa dilihat IP addresses yang associated dengan www.google.com. Di sini ada 5. Ada 4 IPv6 address dan 1 IPv4. Lalu lanjut ke part yang ketiga, observe the NSLookup using the NSLookup command on mail server. Jadi kita akan set type ke mx, lalu kita ketikkan cisco.com. Bytecode merupakan hasil yang tampil. A fundamental principle of network design is redundancy. More than one email server is configured. In this way, if one of the mail server is unreachable, then the computer making the query tries the second mail server. Email administrators determine which mail server is contacted first by using MX preference. The mail server with the lowest MX preference is contacted first. Based upon the output above, which mail server will be contacted first when the email is sent to cisco.com. Jadi kalau berdasarkan hasil yang saya dapatkan di sini, mail exchanger yang paling bawah yaitu rcdn-mx-01.cisco.com. Itu yang akan pertama kali di contact by email administrators. Lalu langkah yang selanjutnya bagian C. At the NSLookup prompt, type exit to return to the regular PC command output. Kita kembali dan kita ketikkan ipconfig all. Write the IP addresses of all the DNS servers that your school uses. Jadi untuk penggunaan saya sendiri, karena saat ini saya sedang tidak berada di lingkungan kampus, saya hanya akan mendeskripsikan DNS server yang ada pada jaringan lokal saya, di tempat tinggal saya. Jadi untuk di area saya, DNS servernya ada 2 ini dalam bentuk IPv4 address. Dan yang terakhir, reflection question. What is the fundamental purpose of DNS? Jadi tujuan yang paling mendasar dari penggunaan DNS adalah salah satunya tentu memudahkan manusia dalam mengakses website, karena kita tidak perlu menghafal dalam bentuk IPv4 address-nya. Tinggal menggunakan DNS, dia langsung mentranslasikan dari bentuk IPv4 address itu atau IPv6 ke dalam bentuk kalimat atau teks yang mudah dipahami oleh manusia. Demikian hasil presentasi dan demonstrasi saya untuk tugas yang ke-7 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.